Haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membuat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saudara, jika hati saudara dalam kegelisahan, jika saudara dalam kebimbangan, ingat masih ada kasih Yesus ada dalam diri kita. Kasihnya selalu mengalir dalam keluarga kita. Kasihnya selalu mengalir dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Jangan bimbang, jangan khawatir, jangan takut. Masih ada kasih Yesus ada dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan kasih Yesus indah dalam hidup. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Oh, kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membuat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih menikmati berkat kasih karunia Tuhan di kesempatan ini. Kami boleh mengalami Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Dan kami bersyukur kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan,
untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang murah hati. Saudara, kalau saudara pergi ke mall, ke pasar, atau ke area pembelanjaan, tentu saudara akan menjumpai para pedagang-pedagang yang menawarkan barang-barang mereka kepada kita semua yang mungkin ada di sana. Dan ada barang yang mereka tawarkan cukup bagus, cukup baik, tapi murah. Ya. Tapi ada barang juga yang ya mungkin sama kualitasnya, tapi cukup mahal. Ya, cukup mahal. Dan mereka menjual barang dagangan mereka. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, tentu ada hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ada hal-hal yang Tuhan mau berikan kepada kita untuk kita lakukan. Dalam Matius pasal 5 ayat 7 dikatakan, Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, kalau kita lihat ayat ini atau firman Tuhan ini, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu berbicara tentang apa yang ada dalam pribadi Yesus, apa yang ada di dalam kehidupan Yesus, Dia ingin kita mau menerapkan dalam kehidupan kita. Sebab itu Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang murah hati. Jadi orang yang murah hati tentu ada kebahagiaan, kata firman Tuhan. Dan harus berbahagia. Seringkali kita jumpai orang-orang yang kurang beruntung. Ya, saat-saat ini seringkali kita lihat ya, baik secara langsung maupun melalui media-media televisi dan lain sebagainya. Banyak orang kurang beruntung. Tetapi tidak semua orang mau mengulurkan tangannya. Artinya ada orang-orang yang tidak mau melihat ketidakberuntungan orang lain dan tidak mau memperhatikannya, tidak mau membuka tangannya. Ya paling tidak kita coba melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Ya kita mungkin melakukan ya sedikit berbagi dalam kebersamaan, dalam mempraktekkan sesuatu jika mungkin kita memiliki. Nah, ini yang dimaksudkan dengan orang yang murah hati. Allah mengajarkan kepada kita untuk selalu bermurah hati. Kepada siapa? Kepada orang lain. Ya. Karena dengan kita memiliki kemurahan hati, Alkitab mengatakan kita akan disebut anak-anak Allah. Karena orang yang memiliki sifat murah hati itu sama seperti Allah. Karena murah hati ini adalah sifat Allah.
Ini yang Yesus maksudkan untuk kita praktekkan, untuk kita kerjakan sebagai orang yang percaya akan Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sudah gambarkan tadi, saudara ada di mall di mana saja, saudara akan bertemu, menjumpai orang-orang yang menawarkan barang murah. Tapi saya mau katakan sangat berbeda. Sangat berbeda. Kalau di tempat-tempat penjualan, tentu ada barang, pasti ada uang. Ada transaksi di sana. Jual beli. Ya. Tapi murah hati yang dimaksudkan di sini oleh firman Tuhan, memberi tanpa pamrih. Memberi tanpa mengharapkan kembali. Itu yang disebut dengan murah hati yang sesungguh-sungguhnya. Jadi sangat berbeda. Saudara ada di mall melihat barang murah, kata murah di sini yang saya bahas, dengan yang disebut murah hati. Sangat berbeda jauh. Karena tekanan murah hati di sini adalah harus memiliki belas kasihan seperti Yesus mempraktekkan belas kasihan itu kepada orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang sakit kusta, orang yang miskin. Bermurah hati itu berguna untuk kita sendiri. Bermurah hati kepada orang lain sangat berguna untuk kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kita melakukan perintah ini, berarti kita mempererat hidup diri kita, roh kita, jiwa kita dengan Tuhan. Karena di situ ada nilai ketaatan yang kita kerjakan. Ada nilai ketaatan mengerjakan perintah Tuhan. Karena ini sebuah perintah. Harus kita murah hati. Yesus berkata bahwa aku lemah lembut. Ya, ini ajaran Yesus. Sebagai orang yang percaya, kita harus mengikuti langkah perintah daripada Yesus. Salah satunya dikatakan, mari kita hidup memiliki murah hati. Dalam Amsal 11 ayat 17 dikatakan orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang yang murah hati berbuat baik. Artinya kita sedang meningkatkan kepercayaan Tuhan kepada kita ketika kita melakukan perintah Tuhan, yaitu murah hati. Ini yang disebut dengan berbuat baik untuk diri kita sendiri. Jadi ada sesuatu yang kita dapat dari Tuhan ketika kita mentaati perintah-perintahnya. Kembali Amsal 11 tadi ayat 17, orang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara yang dicintai Tuhan, ternyata itu ketika kita melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan, itu akan memberikan dampak sehat, kuat, semangat dalam jiwa kita, dalam roh kita, bahkan dalam tubuh kita. Karena di sini katakan orang murah hati berbuat baik
kepada diri sendiri. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Dikatakan orang yang tidak mengenal Tuhan seperti apa? Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Bayangkan, untuk diri sendiri saja dia berbuat kejam. Bagaimana bisa bermurah hati dengan orang lain? Saudara yang kasih di dalam Tuhan, murah hati adalah tanda bahwa kita memiliki kasih. Murah hati tanda kita memiliki kasih. Kasih ini yang berbicara kasih dari Kristus. Atau dalam bahasa aslinya, agape. Kasih yang sungguh-sungguh. Kasih yang tulus, itu kasih agape. Kasih yang keluar dari hati kita yang benar dan sungguh untuk melakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi orang yang murah hati memiliki kasih. Dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kita lihat dari ayat ini, dasar kita melakukan yang namanya murah hati kepada orang lain, itu sebetulnya memang akan kelihatan dari diri kita, itu gambaran Allah. Karena apa yang kita lakukan itu ada dalam Allah. Ada di dalam Kristus. Seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, kita punya Bapa di surga, Allah. Tentu setiap tindakan Bapa kita di surga, perkataan, sikap, tentu harus kita ikuti. Sebagai anak, mentaati perintah-perintah Tuhan. Jadi jangan kita sok rohani, wah saya sudah sekian tahun mengikut Tuhan, sudah sampai kakek. Tapi kalau kita tidak berpegang kepada perintah Tuhan, sudah setua ini saya sudah mengikut Tuhan, tapi kalau kita tidak menjalankan perintah Tuhan, ya semua tidak ada artinya, saudara. Tidak memiliki arti apa-apa. Murah hati adalah bagian daripada kuasa Allah. Jadi kalau saudara memiliki namanya murah hati, ada kuasa Allah dalam saudara. Mempraktekkan berarti kita menjalankan kuasa Allah. Karena murah hati ini adalah kuasa Allah. Dia mengajarkan dengan kekuatannya supaya kita juga dapat mengajarkan dengan kekuatan kuasa Allah kepada pihak yang lain. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22, kita lihat tercatat di sana, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kalau kita baca ayat ini, berarti seharusnya murah hati itu harus menjadi atribut dalam setiap diri kita. Kita kenakan dalam diri kita. Ya contoh mungkin saya ambil gambar begini. Ada daerah-daerah punya marga keturunannya. Ya seperti saya dari Manado punya marga keturunan. Dikenal.
Ketika saya mau menyampaikan, oh marga saya ini di tengah-tengah kalangan ya suku Manado, maka orang pasti kenal, oh berarti Anda berasal dari daerah ini, bagian selatan atau bagian utara atau bagian apa. Mereka akan kenal. Karena daerah itu mungkin banyak marga-marga saya. Itu dikenal. Nah, kemurahan dikatakan harus menjadi karakter kita. Sifat sebagai umat Tuhan. Dan ini sebuah permintaan Tuhan kepada kita, harus kita praktekkan. Karena orang yang memiliki murah hati pasti akan ada yang namanya belas kasihan. Memiliki belas kasihan. Yesus lakukan ini. Karena ini adalah ajaran yang harus kita praktekkan dalam diri kita. Dalam Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ayat ini luar biasa, saudara. Siapa menaruh belas kasihan, memberi belas kasihan, dikatakan memiutangi Tuhan. Memiutangi Tuhan itu adalah bahwa Tuhan tidak pernah lalai akan mengembalikan apa yang kita lakukan. Tuhan tidak pernah berhutang ke kita. Tapi dengan praktek perbuatan kita menjalankan firman Tuhan, akan belas kasihan Tuhan itu Dia akan curahkan kepada kita. Ini kata-kata memiutangi Tuhan hanya membuat pengertian saja kepada kita. Kita yang seringkali berhutang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Tapi mari praktekkan firman Tuhan supaya kita mendapatkan belas kasihan Tuhan. Mendapatkan penyertaan Tuhan. Karena Tuhan berkenan apa yang kita kerjakan. Tuhan berkenan segala apa yang diperintahkan Tuhan kita praktekkan. Tuhan sangat berkenan. Apalagi kalau kita mempraktekkan dengan korban-korban kita. Korban persembahan, ya. Bukan, ya, korban persembahan. Korban persembahan yang diminta oleh Tuhan. Salah satunya memperhatikan orang lain. Itu korban persembahan. Kurban, ya, dikurbankan. Korban persembahan. Ya. Hanya orang yang bermurah hati yang bisa memberikan belas kasihan. Hanya orang yang memiliki murah hati yang dapat menjalankan belas kasihan kepada pihak lain. Jadi kalau tidak punya murah hati, saya rasa tidak ada belas kasihan di dunia ini. Hanya orang yang memiliki murah hati, pasti dia memiliki belas kasihan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan mau kita sebagai orang yang percaya tidak lepas dari perintahnya. Salah satu murah hati ini.
Tuhan mau kita supaya benar-benar kita meletakkan, menempatkan diri kita kepada perintahnya. Jangan melalaikan saudara. Kalau saudara melalaikannya, tentu Tuhan memperhitungkan semua itu. Dan ada janji-janji Tuhan yang mungkin kita tidak peroleh. Ada janji-janji Tuhan mungkin kita tidak miliki. Tapi saya mau katakan, mari sebagai orang yang percaya, yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, kerjakanlah apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Artinya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita mengikut Tuhan bukan hanya sekedar menjadi pengikut saja, atau dikatakan menjadi pendengar saja. Tapi Alkitab mengatakan kita harus menjadi pelaku, aktor dalam menjalankan perintah Tuhan. Jadi aktor. Karena kalau tidak, saudara, ya sebagai orang tua mungkin akan menuntut anak-anaknya harus setia menjalankan perintah. Allah lebih daripada orang tua. Akan banyak hal yang dia minta kepada kita untuk kita kerjakan. Karena sudah begitu banyak Allah curahkan dalam hidup kita. Banyak kasihnya yang dia sudah nyatakan dalam hidup kita. Sebab itu mari sebagai umat Tuhan, praktekkanlah firman Tuhan. Milikilah murah hati, supaya kita menjadi seperti Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih buat semuanya apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan, seperti apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mengerjakan murah hati. Karena di dalam kami mengerjakan murah hati ini, kami pasti berbahagia. Kami pasti bersuka cita. Karena apa? Karena kami menjalankan semua perintah Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, dan para pendengar firman Tuhan ini, sertai dan tutup bungkus mereka terus dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu Bapa, supaya di dalamnya mereka boleh melihat kasih pertolongan Tuhan yang ajaib, dan mereka mentaati perintah firman Tuhan, dan benar-benar kami disenangi, disayang, disukakan dalam hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Semua program rencana kami dalam pelayanan, Tuhan tolong, Tuhan sertai, biar semua boleh sukses dan nama Tuhan dipermuliakan. Umat-umat-Mu yang mengalami susah, tekanan hidup, bahkan sakit penyakit, dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang sakit. Tuhan, jamah dengan kasih karunia-Mu Bapa. Berkatilah umat-umat Tuhan dengan segala apa yang mereka harapkan. Doakan Tuhan dalam pribadi, rumah tangga, bahkan dalam pekerjaan mereka Tuhan. Berkatilah kami sebagai hamba Tuhan sekeluarga. Tuhan tolong biar kami benar-benar Tuhan hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, dan kami boleh melihat kasih karunia Tuhan yang ajaib dan luar biasa. GPKD Eklesia Tuhan kami bawa kepada Engkau, biar Tuhan sendiri campur tangan, tambahkan jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Begitu banyak persoalan masalah yang kami hadapi, tapi kami percaya bersama Kristus kami pasti menang sampai di dalam kerajaan surga yang tinggal kekal buat selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepada Tuhan, dan kami sudah berdoa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin.